Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Dan di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan dengan pergerakan perkembangan B-Network step by step ya. Dan di sini banyak sekali informasi demi informasi yang bertebaran berkaitan dengan pergerakan B-Network yang cukup mantap sekali. Karena di sini B-Network memiliki ekosistem yang sangat besar sekali ya. Dan kalau kita bahas, ini mungkin tidak ada habisnya. Nah, di sini dalam layar rekan-rekan juga sudah terlihat ya berkaitan dengan Stellar ORG dan juga B-Network Coin. Nah, di sini juga sangat ramai sekali dan viral ya berkaitan dengan informasi bahwa B-Network itu sudah bisa ditradingkan dalam bentuk versi testnet atau di dalam jaringan uji. Nah, beberapa waktu yang lalu juga ada semacam uji testnet dari Bitcoin menuju ke BTC, BNB ataupun US dollar atau USDT ya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat tentang daripada Stellar ORG. Nah, kemudian di sini akan mencoba untuk merangkum berbagai macam informasi terutama dari komunitas Indonesia, yaitu dari saudara Bapak Abner Dindi, salah satu pentolan pionir ya dari negara Indonesia. Nah, ini juga bisa dikatakan salah satu ketua KPIG. Nah, di sini 7 jam yang lalu beliau juga ikut memberitakan seputar perkembangan B-Network. Nah, di sini sangat keren dan sangat luar biasa. Beliau meretweet daripada postingan salah satu pionir ya. Nah, di sini Pi telah muncul di Stellar. Nah, seperti yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Nah, di sini juga ada base asset XLM, Stellar ORG dan juga Pi Network. Nah, di sini juga ada semacam total trading dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita juga bisa untuk menelusuri informasi demi informasi berikutnya. Rupanya di sini pada hari ini ya Pak Abner ini sangat rajin sekali memposting berkaitan dengan B-Network. Nah, di sini juga ikut meretweet kembali postingan salah satu pionir dari Indonesia. Selamat kepada para pionir semuanya di seluruh dunia bahwa kunci daripada firewall ini mungkin sudah divalidasi ya. Nah, di sini disebutkan untuk daripada kunci validasi atau kunci daripada pembungkus on off atau firewall atau ini adalah yang menentukan ketika nanti firewall sudah dibuka, itu artinya open mainnet dan rekan-rekan bisa melakukan transaksi ya dengan bebas ke dalam exchange yang mendaftarkan Bitcoin di dalam exchange mereka. Kemudian di sini tentu saja informasi ini cukup mantap sekali ya, disebutkan di sini sudah divalidasi, tinggal waktu penentuan core team untuk klik on. Nah, di sini semoga roadmap bulan Desember diumumkan pada bulan tentang tahun open mainnet secara global. Artinya di sini tidak lama lagi rekan-rekan itu akan mendapatkan cuan ya, atau untuk melakukan semacam pencairan secara global atau melakukan withdraw ketika sudah resmi listing atau open mainnet. Nah, informasi demi informasi semacam ini banyak sekali rekan kita yang melakukan semacam seperti Dior ya, yaitu menganalisa lewat GitHub atau kode open source B-Network. Rekan-rekan juga bisa ditelusuri ya, terutama di dalam rantai blockchain B-Network. Nah, di sini juga ada semacam bukti. Nah, disebutkan di dalam github.com di app. Nah, di sini juga ada semacam informasi ya. Nah, di sini juga disebutkan tentang validasi kunci. Nah, di sini juga kita bisa melihat rekan-rekan tentang mainnet aktif. Sekali lagi di sini kalau kita lihat, semoga saja B-Network segera mengaktifkan ya untuk open mainnet dan membuka firewall menuju ke fase berikutnya atau fase open mainnet. Dan sekaligus informasi di sini juga di-retweet ulang oleh salah satu pendiri KPIG ya, yaitu Pak Abner Dindi. Jadi ya bisa dikatakan cukup mantap sekali. Kemudian di sini kita mencoba melanjutkan kembali melalui Pak Abner Dindi ya, Garuda Pacific pionir agen perubahan. Nah, di sini untuk Pak Abner Dindi juga bisa dikatakan meminta untuk kalangan komunitas di berbagai daerah untuk ikut aktif ya di dalam fase enclosed mainnet. Nah, di sini kita juga bisa melihat Pi Network tidak lama lagi akan meluncur dengan kekuatan penuh. Pastikan daerah para sahabat pionir semuanya itu segera dibangun ya, intervensi di sektor ekonomi. Sekali lagi di sini Pak Abner Dindi juga sangat rajin sekali ya dalam mengedukasi seputar B-Network Coin untuk pembayaran secara global atau bertransaksi, terutama fase enclosed mainnet ya, dengan cara melakukan peer-to-peer. Kemudian untuk Pak Abner ini juga sangat rajin sekali ya melakukan semacam kopdar atau melakukan ya seperti event-event barter, dan juga pernah mampir di lokasi di Jawa Tengah di Waduk Gajah Mungkur yang sudah admin informasikan sebelumnya. Nah, di situ juga banyak sekali ya diikuti kalangan komunitas pionir untuk melakukan barter dan juga pertemuan.
Nah, di sini juga disebutkan mencermati kondisi konsolidasi Pi Network yang sangat luar biasa. Saya minta kepada para pionir seluruh Indonesia. Nah, di sini untuk melakukan seperti untuk mengamankan akun, kemudian selalu klik tombol petir ya. Nah, kemudian di sini sekali lagi kita juga bisa mengecek postingan dari Pak Abner Tindi. Nah, di sini 16 jam yang lalu kita juga bisa melihat lagi, rupanya di sini Pak Abner Tindi juga meretweet ulang postingan salah satu pionir yang cukup mantap, yaitu CryptoCoinPy. Nah, ini berkaitan dengan transisi ISO 222 akan berlangsung pada pukul 8 kurang lebih di sini tanggal 19 November 2023. Bank beralih ke standar ISO ya, yaitu 222 era blockchain Pi adalah raja karena semuanya ada di latar depan. Intinya di sini sudah pernah admin bahas ya beberapa waktu yang lalu, mungkin berkaitan dengan ISO dan lain sebagainya. Kemudian di sini pada tanggal 19 November rupanya di sini mungkin akan ada semacam peralihan ya, yaitu beralih menuju ke standar ISO era Pi Network. Kemudian juga disebutkan di sini kapan bank-bank besar akan mulai berinvestasi mata uangnya, paling lambat pada tanggal 19 November 2023. Dan disebutkan di sini juga ada HSBC, kemudian juga JP Morgan, Citibank, kemudian Credit Suisse, Wells Fargo, kemudian juga ada Bank of America, dan juga lembaga keuangan besar lainnya di seluruh dunia. Nah, di sini ada 209. Intinya di sini Pi Network juga cukup mantap sekali ya, ketika bank-bank sudah mulai berintegrasi atau terintegrasi dengan blockchain Pi. Sekali lagi di sini Pi Network akan memiliki nilai value yang cukup besar sekali. Kemudian juga disebutkan pembayaran level 4B dapat dimulai dalam waktu yang bersamaan. Menarik untuk melihat apakah peluncuran Starlink akan menimbulkan masalah di internet. Nah, di sini kita akan mengikuti pergerakan dana yang merupakan transfer kekayaan umat manusia yang terbesar. Tampaknya sudah tiba waktunya untuk melihat perubahan yang terbesar yang akan segera terjadi. Sekali lagi di sini memang berkaitan dengan sistem pembayaran secara global, dan Pi Network juga merupakan salah satu digital currency, salah satu alat pembayaran ya, yaitu Bitcoin yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Itu adalah visi misi daripada Core Team. Kemudian di sini juga kita bisa melihat ya, jadi kalau kita membahas Pi Network itu juga berkaitan dengan sistem perbankan, sistem pembayaran, dan sistem keuangan. Terkhusus di sini mengenai Pi Network juga seperti berupa cryptocurrency ya, tapi secara konsep itu berbeda sekali dengan konsep kripto konvensional yang sudah ada. Nah, mungkin di sini ke depan untuk persaingan daripada alat pembayaran seperti muncul daripada mata uang yang baru, yaitu adalah BRIS ya, itu akan memberikan semacam peta kekuatan politik keuangan, atau bisa dikatakan ya seperti bisa merubah landscape pembayaran secara global ya. Nah, di sini kalau dulu itu yang menguasai adalah US dollar, untuk bisa digunakan sebagai transaksi pembayaran secara global ya. Jadi pembayaran internasional sampai hari ini menggunakan US dollar. Kemudian nanti apakah US dollar akan terus merajai ya dalam sistem pembayaran secara internasional. Nah, mungkin ketika muncul semacam mata-mata uang baru yang lebih kuat, nah itu mungkin bisa sedikit mengguncang dominasi US dollar. Dan bagaimana dengan peran Pi Network ya, yang mana di sini digadang-gadang juga bisa merevolusi industri cryptocurrency untuk alat pembayaran. Kemudian sini Pak Abner Tindi juga ikut meretweet daripada postingan ya berkaitan dengan data Google yang sudah muncul di blockchain Pi. Nah, di sini juga sudah admin bahas ya beberapa waktu yang lalu. Jadi informasinya itu terus bersambung dan terus berkaitan. Sekali lagi di sini kalau rekan-rekan membahas tentang seputar Pi Network, nanti arahnya itu akan kemana-mana ya, karena ekosistemnya sangat luas dan besar sekali. Jadi tidak seperti cryptocurrency konvensional yang lainnya yang hanya fokus listing ke bursa saja. Sedangkan jika Pi Network itu ingin listing ke bursa ya, itu cukup mudah bagi Core Team, tinggal mendaftarkan saja ke dalam exchange-exchange yang ada. Tapi untuk menjaga nilai dan menjaga daripada visi misi ya sesuai dengan arahan Core Team ya, tentu saja Core Team memiliki pertimbangan yang lebih mantap untuk kematangan aplikasi ekologi. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu, dan saya rasa sekian dulu konten dari saya. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan informasi yang positif ya. Sekian dan terima kasih.